Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Kalau kita bicara soal sihir, mungkin yang terlintas di benak kita adalah dunia fantasi seperti Harry Potter atau penyihir di film-film. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana praktik sihir benar-benar ada di dunia nyata, dalam peradaban kuno yang megah? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu, ke jantung peradaban Aztec yang misterius, untuk mengungkap praktik sihir dan tokoh-tokoh magis yang membentuk kehidupan mereka. Di dalam budaya Aztec, garis antara agama, pengobatan, dan sihir itu sangat tipis, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Praktik magis dan keyakinan spiritual bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah cara mereka memahami alam semesta, menghadapi penyakit, dan bahkan menentukan nasib. Jadi, mari kita mulai petualangan kita dengan mengenal dewa yang paling identik dengan dunia sihir Aztec. Perkenalkan Tezcatlipoca, yang namanya berarti cermin asap. Hanya dari namanya saja, sudah terbayang betapa misteriusnya sosok ini, kan? Tezcatlipoca adalah dewa malam, dewa ilmu sihir, takdir, dan segala sesuatu yang tak terlihat. Dia adalah kekuatan yang berkuasa di kegelapan, seringkali digambarkan memegang cermin obsidian yang bisa menunjukkan masa depan, masa lalu, dan bahkan isi hati manusia. Cermin ini bukanlah cermin biasa. Ia berasap, melambangkan ketidakpastian dan sifat dunia yang fana. Dia sering dikaitkan dengan arah utara, yang dalam kosmologi Aztec adalah wilayah kegelapan dan kematian. Namun jangan salah sangka, meskipun menakutkan, Tezcatlipoca juga merupakan pelindung para raja dan prajurit muda. Dia adalah dewa yang menguji manusia, memberikan kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga bisa mengambilnya kembali dalam sekejap. Sifatnya yang berubah-ubah, kadang baik hati, kadang kejam, membuatnya menjadi salah satu dewa yang paling dihormati, sekaligus paling ditakuti dalam jajaran dewa-dewi Aztec. Para penyihir yang mempraktikkan ilmu hitam seringkali memohon kekuatan darinya. Jika Tezcatlipoca adalah sumber kekuatan magis yang gelap, lalu siapa yang mempraktikkannya di dunia manusia? Disinilah peran para praktisi magis dan tabib masuk. Dalam masyarakat Aztec, ada individu-individu dengan pengetahuan mendalam tentang dunia roh dan alam, yang bisa kita sebut sebagai tabib atau bahkan penyihir. Salah satu figur yang paling penting adalah Ticitl. Mereka ini adalah para dokter atau tabib yang sangat dihormati, namun profesi mereka jauh lebih kompleks daripada dokter modern. Seorang Ticitl adalah ahli botani, apoteker, psikolog, dan pendeta sekaligus. Praktik mereka adalah perpaduan luar biasa antara ilmu pengobatan herbal yang sangat maju dengan ritual-ritual magis. Mereka percaya bahwa banyak penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh kekuatan supranatural, seperti kemarahan dewa atau kiriman sihir jahat. Untuk menyembuhkan pasien, seorang Ticitl akan meracik ramuan dari ratusan jenis tanaman obat yang pengetahuannya diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi, itu baru setengah dari pekerjaan mereka. Setengah lainnya melibatkan ritual, doa, dan mantera untuk menenangkan dewa atau mengusir roh jahat yang menyebabkan penyakit. Mereka seringkali memuja Tochi atau Teteoinan, ibu para dewa, yang juga merupakan dewi pengobatan dan herbal. Jadi bagi bangsa Aztec, penyembuhan adalah proses yang menyeimbangkan tubuh fisik dan energi spiritual. Namun tidak semua praktisi magis memiliki niat baik seperti para Ticitl. Ada juga yang disebut Tlahuelpuchi, yang lebih mirip dengan konsep vampir atau penyihir jahat dalam cerita rakyat Eropa. Mereka diyakini bisa berubah bentuk, seringkali menjadi hewan dan menghisap darah, terutama darah anak-anak. Keberadaan mereka menimbulkan ketakutan besar di masyarakat. Orang Aztec sangat percaya bahwa beberapa individu dilahirkan dengan takdir sebagai Tlahuelpuchi dan tidak bisa mengendalikan hasrat gelap mereka. Ini menunjukkan dualitas dalam pemahaman sihir Aztec. Sihir bisa menjadi alat untuk menyembuhkan dan melindungi, tetapi juga bisa menjadi senjata untuk mencelakai.
Sihir di dunia Aztec tidak hanya terbatas pada para dewa dan praktisi ahli. Sihir juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa, terutama sebagai bentuk perlindungan. Mereka hidup di dunia yang penuh dengan kekuatan tak kasat mata, baik yang baik maupun yang jahat. Jadi, wajar jika mereka mencari cara untuk melindungi diri dan keluarga mereka. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui penggunaan jimat atau amulet. Jimat ini bisa berupa apa saja, mulai dari batu mulia seperti giok atau pirus, tulang hewan, hingga ukiran kecil bergambar dewa pelindung. Benda-benda ini tidak hanya dianggap sebagai perhiasan. Setiap jimat diyakini memiliki kekuatan magis tertentu yang bisa menolak bala, mengusir roh jahat, atau membawa keberuntungan. Para prajurit mungkin mengenakan jimat bergambar Huitzilopochtli, dewa perang, saat pergi ke medan tempur. Seorang ibu mungkin akan meletakkan jimat di dekat bayinya untuk melindunginya dari penyakit atau sihir jahat dari Tlahuel Puchi. Praktik ini menunjukkan betapa dalamnya keyakinan mereka bahwa dunia fisik dan spiritual saling terhubung, dan benda-benda material bisa menjadi medium untuk kekuatan magis. Selain jimat, mantera, dan doa-doa pendek juga merupakan bagian dari sihir sehari-hari. Sebelum memulai perjalanan, bertani, atau bahkan memasak, orang Aztec mungkin akan mengucapkan doa singkat untuk memohon berkah dan perlindungan dari dewa-dewi yang relevan. Ini adalah cara mereka untuk terus-menerus berinteraksi dengan dunia spiritual, memastikan keharmonisan dan keselamatan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu dewa paling ikonik dari seluruh Mesoamerika, Quetzalcoatl, yang namanya berarti ular berbulu. Mungkin kalian bertanya, apakah dia juga dewa sihir? Jawabannya sedikit rumit. Tidak seperti Tezcatlipoca yang jelas-jelas dewa sihir gelap, Quetzalcoatl lebih merupakan figur pencerahan dan kebijaksanaan. Dia adalah dewa kehidupan, cahaya, angin, dan ilmu pengetahuan. Menurut mitologi, Quetzalcoatl lah yang memberikan banyak anugerah kepada umat manusia. Dia mengajarkan cara bertani, mengamati bintang, untuk membuat kalender, seni menulis, dan keterampilan berharga lainnya. Dalam pengertian ini, sihir yang dia bawa adalah sihir pengetahuan dan peradaban. Dia mengubah manusia dari makhluk primitif menjadi masyarakat yang terorganisir dan berbudaya. Kebijaksanaannya adalah bentuk sihir putih yang paling kuat, yang membawa kemajuan dan kemakmuran. Kisah persaingannya dengan Tezcatlipoca adalah salah satu mitos sentral dalam budaya Aztec. Ini adalah pertarungan abadi antara terang dan gelap, keteraturan dan kekacauan, pengetahuan dan sihir misterius. Tezcatlipoca, dengan tipu muslihatnya, berhasil membuat Quetzalcoatl terusir dari kota suci Tolan. Namun Quetzalcoatl berjanji akan kembali suatu hari nanti. Legenda inilah yang, menurut beberapa sejarawan, salah dipahami oleh Raja Moctezuma II ketika penakluk Spanyol, Hernán Cortés tiba, yang disangkanya adalah kembalinya Quetzalcoatl. Jadi, meskipun bukan dewa sihir dalam arti tradisional, peran Quetzalcoatl sebagai pembawa ilmu dan kebijaksanaan ilahi memiliki elemen magis yang sangat kuat, menunjukkan bahwa bagi bangsa Aztec, pengetahuan itu sendiri adalah sebuah kekuatan gaib. Dari apa yang sudah kita bahas, terlihat jelas bahwa konsep sihir atau penyihir dalam peradaban Aztec sangatlah luas dan berlapis. Tidak ada satu definisi tunggal. Sihir adalah spektrum yang membentang, dari ritual penyembuhan yang penuh welas asih hingga kutukan yang mematikan. Di satu sisi, ada para Tzitzil, tabib penyihir yang menggunakan pengetahuan mereka tentang alam dan dunia roh untuk kebaikan. Mereka adalah pilar komunitas, penjaga kesehatan dan keseimbangan. Praktik mereka adalah sihir putih, sihir yang membangun dan memulihkan. Di sisi lain, ada kepercayaan pada penyihir jahat atau Tlahuel Puchi yang menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan egois dan merusak. Mereka adalah manifestasi dari ketakutan,
terdalam masyarakat terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, seperti kematian mendadak atau penyakit misterius. Ini adalah sihir hitam, sihir yang menghancurkan. Dan di tengah-tengah semua itu, ada praktik magis sehari-hari yang dilakukan oleh orang biasa, seperti menggunakan jimat. Ini adalah sihir pertahanan, sebuah cara bagi individu untuk merasa memiliki kendali atas nasib mereka di dunia yang penuh ketidakpastian. Semua ini diawasi oleh para dewa, seperti Tezcatlipoca yang licik dan Quetzalcoatl yang bijaksana, yang masing-masing mewakili aspek berbeda dari kekuatan magis di alam semesta. Jadi, bagi bangsa Aztec, sihir bukanlah sesuatu yang berada di luar dunia mereka. Sihir adalah jalinan yang menyatukan setiap aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, kematian, perang, hingga panen. Ini adalah warisan yang menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya cara pandang mereka terhadap dunia. Sangat menakjubkan, bukan? Bagaimana sebuah peradaban kuno membangun sistem kepercayaan yang begitu rumit, di mana sihir, sains, dan agama menyatu menjadi satu. Ini mengingatkan kita bahwa selalu ada banyak cara untuk memahami realitas. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberikan kalian wawasan baru tentang dunia Aztec yang luar biasa. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar, peradaban kuno mana lagi yang mitos dan sihirnya ingin kalian kita bahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.